Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Hari ini tanggal 6 ya, tanggal 6 Juli tahun 2021. Saya sudah lama tidak menunjukkan itu ya, OB Desa Soreang. Nah, ini adalah final survei untuk menerbitkan sertifikat kelasnya. Nah, ini ada surveyor BKI. Nggak usah saya perkenalkan ya, beliau yang jelas surveyor BKI ya. Ini ada logo BKI nya ini. Nah, kita mau final check atau final survei, nanti akan saya tunjukkan detail mengenai kapal itu. Sambil nunggu beliau survei, kita akan lihat keliling-keliling di atas kapal. Saya tunjukkan peralatannya, semua peralatan di kapal itu. Oke, nah saya udah di atas OB Desa Soreang. Nah, sambil saya tunjukkan sekilas ya, itu proses pembangunan oil barge 1500 Desa Goni, sama ini RP 2022 sudah dikasih nama di belakangnya itu ya. Nah, ini adalah OB Desa Soreang. Nanti saya tunjukkan di kamar mesinnya seperti apa dan juga peralatan di mesinnya seperti apa. Sekarang di decknya nanti saya tunjukkan detailnya waktu setelah kita dari kamar mesin. Yang jelas kapal ini panjangnya 72 meter, lebarnya 18, tingginya 4,7, bisa muat 3000 KL ya, 3000 KL dengan grade 2 grade simultan, 2 grade simultan. Nah, tandanya apa? Sudah sering saya sebutkan, kalau 2 grade simultan itu dia manifoldnya 2 dan terpisah seperti ini ya, manifoldnya ada 2. Oke. Nah, ini kemudian sudah juga sering saya kasih tahu bahwa untuk flashpoint di bawah 60 dia kargo pump roomnya, dia pipa udaranya harus ke depan seperti ini. Oke, kita naik, kita akan lihat dari atas. Jadi kapal ini ada 12 tangki PCS ya, 12 tangki PCS, berarti dia ada 4 buah tangki PCS, jadi total ada 12. Nah, ini kemudian ini manifoldnya yang saya bilang itu dia 2 grade simultan. Dia bisa di stop di situ. Jadi ketika kita mau bongkar 2 grade dengan kapal jenis muatan yang berbeda, ini kita akan buka fleksibel ini dan ditutup menggunakan flank buta. Ya, itu crane yang kita bikin sendiri, kita belum coba ya. Tapi kemarin udah dicoba, bisa ngangkut sekitar 250 sampai 300 kilo itu, karena dia hanya fungsinya untuk ngangkat selang dari dermaga itu aja. Oke, kemudian dia dilengkapi dengan PV valve ya. Tiap tangki ada masing-masing PV valve, dan ini adalah pemadam 100 kilo. Jadi ABK nanti tinggal buka segelnya saja, tinggal semprot seperti itu. Nah, ini akses ke depan. Syarat untuk oil barge ya, oil barge dia harus ada gangway ya, harus ada gangway dari akomodasi belakang ke akomodasi depan ya. Ini fresh water, ini fresh water tank Pak. Nah, fresh water tank, kemudian itu ada blower, karena di bawah sini ada forward balas pump room. Jadi balas pump roomnya ada 4 ya, balas pump room, bukan, balas pumpnya ada 4. Jadi depan 2 dan belakang 2. Nah, ini ada high level alarm, kemudian ini sopep ya, sopep perlengkapan untuk itu oil pollution. Jadi ada serbuk kayu, enggak, serbuk kayu sama pasir sama skop nanti di sini. Cuma sekarang belum diisi. Seperti itu. Oke. Kemudian ini yang merah ini pemadam ya, pemadam. Nanti mungkin di video berikutnya akan saya tunjukkan gimana semprotannya ya. Jadi ini deck ini yang tertutup dengan air nanti. Ketika panas dia akan tertutup dengan air seperti itu. Nah, dia juga bisa berfungsi untuk cooling ya, ketika dia sedang berlayar, karena ini muatannya flashpoint di bawah 60, tingkat penguapannya tinggi, makanya kalau dia berlayar di terik itu biasanya dia ABK akan nyalakan pompa pemadam ini untuk mendinginkan deck ini sehingga evaporasi atau penguapannya itu berkurang. Itu. Dia juga ada cadangan jangkar yang beratnya 1440 kg ya, 1,4 ton di sini. Oke.
Kemudian ini terang masuk ke double bottom seperti itu ya. Sudah pernah saya tunjukkan di video-video sebelumnya. Nanti kita akan fokus masuk ke kamar mesin dan kamar pompa saja. Oke. Nah, ini engine room. Dia dilengkapi dengan 2 buah pintu. Yang di depan adalah weather tight door atau water tight door ya. Dan di dalam ini gas tight. Dia ada double pintu ya. 2 di sana juga begitu. Di ujung sana itu ada water tight dan gas tight. Jadi ini gas tightnya ya. Ini. Nah, syarat untuk flash point di bawah 60 nanti dia itu udaranya di dalam itu positif. Artinya kalau kita buka pintu itu ada udara yang menghembus ke badan kita. Sekarang kita masuk ke kamar mesin. Nah, ini kamar-kamarnya juga sudah jadi ya. Nah, kamar-kamar ABK cuma kasurnya belum ada. Kemudian itu ada AC ya, AC Marine. Kemudian di sini juga ada AC Marine. Dan ini tempat tidurnya. Di sini ada 4 orang ya. Ada laci, ada meja, ada pemadam 1 seperti itu, dan ada AC ya. Oke, ini kamar ABK-nya. Kita akan lihat yang di sana. Nah, ini dapur atau gele ya, dapur. Nah, dia pancinya dikasih ini supaya tidak bergeser. Kita masaknya tidak ada LPG lagi, kita menggunakan hot plate ya. Pakai hot plate. Nah, ini sinknya untuk cuci piring, kemudian itu kulkas sama dispenser nanti, sama ini fresh water maker. Oke, kita masuk ke engine room. Dan sebelum masuk ke engine room, di sini ada ini tabung pemadam 2 biji kapasitas 180 kilo. Nah, ini dia langsung nyembur ke bawah. Jadi kalau ada kebakaran di engine room, ABK tidak perlu masuk ke engine room, dia cukup buka ini saja, cukup buka ini. Ini kita buat segel, kita tarik. Gitu. Di ruangan ini ada 2 buah pompa. Sebenarnya banyak ya. Cuma yang paling gede itu di sini ada pompa pemadam, dan di ini yang biru ini pompa balas. Kemudian yang kecil itu pompa oli ya. Oli. Kemudian ini pompa oli kotor ya. Jadi oli kotor yang ada di dalam tangki itu nanti akan dibuang ke darat menggunakan pompa ini. Seperti itu. Oke, jadi seperti ini ya di dalam balas pump room di kanan kiri, dan di sini ada 1 buah sewage. Ini, oke. Pompa ini bakar. Itu kanan kiri. Dan ini kita ada di kamar mesin ya, di sebelah kanan kiri ini ada manifold ya, manifold di belakang, bagian belakang itu ada manifold, dan di sini ada 2 buah genset Mitsubishi sama Weichai. Di tengah ini ada cargo pump mover ya, penggerak cargo pump. Nah, itu ada 2 di bawah. Dia agak turun ya, ada tangga ini ya. Di bawah itu ada cargo pump mover 2 buah ya, untuk menggerakkan pompa kargo. Dan di sebelah sana itu ada Caterpillar genset juga, dan ada Weichai juga. Nanti kita ke sana. Iya, masalahnya enggak ganteng sampean itu. Jadi di sebelah sini ada genset juga kapasitas 125 kVA, dan ini ada genset kecil Weichai ya, seperti itu. Nah, sama di kanan kiri sama ada 2. Jadi total genset ada 4. Dan ada 2 buah mesin lagi untuk kargo. Nah, ini di sebelah kanan juga ada balas pump room
ada 2 buah pompa gede, yaitu pompa pemadam dan pompa balas. Dan itu ada sewage juga. Ini akses untuk naik ke emergency ya, emergency untuk keluar dari engine room. Oke. Ini kita masuk ke pump room ya. Dari sama pump roomnya, pintunya ada di depan di daerah cargo area. Nah, untuk akses engine roomnya dia ada di belakang. Nah, ini seperti ini. Kita masuk ke pump room. Dan sebelum masuk ke pump room kita ketemu lagi dengan 2 buah pemadam kapasitas 80 kilo. Jadi sekali lagi ABK tidak perlu ke bawah, dia hanya perlu buka tuas ini saja. Dia sudah bisa nyemprot ke bawah. Dan aksesnya ada 2 ya. Ada di sebelah kanan starboard dan juga ada di sebelah kiri. Ini blower. Ini blower natural ya, natural fan, karena di cargo pump room untuk flashpoint di bawah 60 itu wajib ada blower 2, yaitu yang ada motornya, elektromotornya, ada motornya ya, dan juga ada yang natural. Ini natural. Nah, yang ada elektromotornya itu ke depan, dia suction. Kemudian nanti blowernya saya tunjukkan di bawah. Nah, seperti itu. Nah, ini. Oke. Ini adalah pump room. Nah, ini adalah blower ya. Blowernya ya di sini, dan penggeraknya ada di sisi sebelah sana, ada di sisi engine room. Jadi sekali lagi karena flashpoint di bawah 60 maka ini dipisahkan antara penggerak dan blowernya. 6 pintu paling. Nah, ini adalah pompa kargo kapasitas berapa ini? Kita lihat ya kapasitasnya ya. Kapasitasnya 780 meter kubik per jam ya. 780 meter kubik per jam. Ini kapasitas 3000. Jadi sekitar 4 jam. Ya, sesuai rencana itu 4 jam sampai 6 jam lah. Ini selesai bongkar ya. Oil bars ini laju sekali bongkarnya. Dan ini ada 2 buah pompa kargo ya, ada 2 pompa kargo di kanan kiri, dan juga di depan itu ada manifold ya, ada manifold. Dan pompa ini digerakkan menggunakan itu diesel yang ada di engine room, dan dia dikonek menggunakan ini. Nah, sama dengan blower tadi juga digerakkan oleh elektromotor, dan elektromotornya berada di engine room. Nah, ini digerakkan oleh elektromotor yang ada di engine room seperti itu. Oke, dan di depan ini ada manifold yang masing-masing ini arahnya ke tangki kargo ya. Jadi di sebelah kanan ada 2, nah itu 2 valve itu. Kemudian di sebelah kiri juga ada 2. Itu grade 1 dan grade 2. Nah, ini dipisahkan menggunakan fleksibel ya, bisa menggunakan fleksibel. Sekali lagi kalau ada emergency mau bongkar yang 2 grade sekaligus, ya fleksibel ini dilepas dan ditutup menggunakan blind flank atau flank buta. Nah, seperti itu ya. Jadi nampaknya di engine room seperti ini. Di pump room ada 2 pompa ya, 2 buah pompa, dan juga ada 2 buah blower. Nah, blowernya ini ya itu tadi digerakkan menggunakan elektromotor yang ada di engine room. Nah, ini adalah blind flank atau flank buta yang saya bilang tadi ketika kita mau twin grade simultan pada saat bongkar maupun muat, itu kita tutup menggunakan flank buta ini. Ini flank butanya. Oke, jadi itu tadi adalah sekilas tentang OB Desa Soreang ya. Nanti kalau mungkin minggu depan kita bisa nyoba semuanya. Hari ini sih sudah dicoba sebagian, karena masih ada yang belum berfungsi. Artinya belum berfungsi itu bukan tidak berfungsi ya, karena aliran listriknya masih dikerjakan seperti itu. Nah, ini video kali ini cukup itu saja. Nanti akan saya tunjukkan termasuk ini, nyoba ini pemadam yang ada di main deck ini, dan juga pemadam yang ada di bawah jembatan ini. Oke, terima kasih, semoga menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.